Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya. Dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun atau tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus dan terus semangat belajar berbenah jiwa setiap hari. Nah, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang zikir lisan dan zikir kolbi ya, serta hikmah-hikmahnya gitu. Tapi kalau untuk jenis zikirnya apa saja itu tidak bisa dipelajari di online gitu kan, kecuali mungkin yang udah belajar yang merambah di dunia tasawuf atau yang sudah bergabung di majelis thoriqoh gitu. Ini bisa untuk tambahan atau bagi yang ingin belajar tasawuf di sini bisa untuk belajar sebagai basicnya gitu. Tapi untuk jenis zikirnya itu kita bisa konsultasikan kepada seorang guru yang mursyid. Maka carilah seorang guru yang mursyid untuk membimbing kita dalam perjalanan ruhani ini gitu kan. Atau kata lain kita menjadi seorang salikin dulu gitu. Jadi harus berguru kepada seorang guru yang mursyid. Nah, zikir lisan sudah dibahas, zikir kolbi juga sudah. Nah, tentu hikmah dari semua zikir ini adalah untuk ketenangan batin, untuk ketentraman jiwa kita semuanya. Namun selebihnya itu ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar ketenangan jiwa saja gitu kan, atau sekedar ketenangan batin saja gitu. Seperti zikir kolbi, kita bisa diberikan sesuatu sebelum kita meminta, atau mungkin kita diberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta gitu kan. Tentunya Allah lah yang memberikan semua itu karena sebagai buah kasih sayang, karena keistiqomahan kita dalam berzikir kolbi atau berzikir lisan gitu. Zikir kolbi disertai zikir lisan itu sangat bagus. Zikir lisan tanpa disertai hadirnya hati atau tanpa zikir kolbi itu pun lebih baik daripada kita tidak berzikir sama sekali gitu. Jadi zikir juga tingkat-tingkatan, tapi apapun jenis zikirnya, zikir lisan itu tetap lebih baik daripada tidak berzikir. Apalagi kalau kita zikir lisan disertai dengan zikir kolbi. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah zikir nafas. Zikir nafas ini zikirnya wilayah batin gitu kan, atau soul of the zikir gitu. Jadi zikirnya jiwa kita gitu kan. Tapi kalau di agama Islam atau dalam syariat itu kebanyakan kan yang diajarkan hanya zikir lisan dan zikir kolbi. Tapi kalau di dalam dunia tasawuf gitu kan, atau seorang salikin itu dibimbing oleh guru yang mursyid itu, seorang guru yang mursyid itu kita itu lengkap, zikir itu ada banyak, ada beberapa tingkatan gitu. Namun
Yang sekarang saya dibahas itu yang umum saja gitu kan, bahwa memang setiap jiwa itu dianjurkan untuk berzikir nafas. Jadi zikir nafas itu kita mengatur nafas gitu kan, kita narik napas, napasnya itu sampai misalkan ditahan di mata ketiga atau ditarik agar oksigen itu masuk ke dalam otak gitu kan. Lalu apa namanya, kita tahan lalu kita keluarkan lagi, narik, masuk lagi, keluarkan lagi gitu. Nah itu tentu ada, terapinya gitu, tidak hanya sekedar bernafas, artinya kita mengatur napas untuk keseimbangan energi negatif dan energi positif di dalam tubuh kita, sehingga energi negatif keluar, energi positif itu masuk ke dalam. Nah, zikir nafas ini, salah satu hikmah terpenting adalah untuk penyembuhan. Jadi penyembuhan dari energi negatif, penyembuhan sakit lahir ataupun sakit batin. Nah, makanya kenapa kalau kita misalkan pergi ke dokter itu kan suka sakit ya, "Tarik napas Bu," gitu kan, "tarik napas, buang napas secara perlahan," gitu kan. Dokter menganjurkan seperti itu, karena memang zikir nafas ini berfungsi untuk penyembuhan. Penyembuhan dohir saja pakai zikir napas, apalagi penyembuhan untuk, penyakit batin gitu kan, seperti iri, dengki, atau hasad gitu, atau ghibah, fitnah gitu kan, terus kufur nikmat gitu, terus, tidak qanaah atau tidak menerima kenyataan, depresi gitu kan. Nah, itu kan bisa disembuhkan dengan zikir nafas gitu, dengan kita cara mengatur keluar, masuknya nafas itu bagaimana agar kita diridhoi Allah, tentunya disertai juga dengan zikir kolbi dan juga zikir lisan. Jadi lisannya berzikir, kolbinya berzikir, nafasnya juga berzikir. Nah, itu kalau kita sinkronisasikan setiap hari atau setiap misalkan taruhlah 1 jam per hari atau 15 menit per hari sedikit-dikitnya gitu kan, setelah sholat atau mau tidur atau setelah bangun tidur, itu terserah sempatnya kapan gitu kan. Tapi tetap, kita minta bimbingan seorang mursyid dulu ya. Ini hanya secara umumnya saja gitu. Maksudnya kalau kita istiqomahan setiap hari, itu bisa untuk terapi penyembuhan penyakit gitu. Jadi penyakit dohir ataupun penyakit batin. Jadi sehingga, batin kita itu tidak hanya tenang, tapi lapang gitu loh. Artinya lapang itu, hati itu luas, legowo gitu, mudah menerima kenyataan, mudah bersyukur, mudah menjalankan ibadah-ibadah batin gitu kan. Kadang-kadang memang ada orang yang, pernah pernah curhat gitu kan sama saya, beliau itu sudah, menjalankan zikir kolbi itu sudah puluhan tahun, karena memang usianya juga jauh di atas saya gitu kan. Tapi, apa ya, ibaratnya beliau itu masih ada energi toksik itu yang sulit sekali disembuhkan gitu. Nah mungkin, zikir kolbi, zikir lisan, tapi lupa untuk zikir nafas gitu. Mungkin kalau misalkan beliau bisa zikir nafasnya bisa disinkronisasikan dengan zikir batin gitu kan, insya Allah akan sembuh gitu. Nah, makanya itu zikir nafas itu penting gitu, zikir kolbi, zikir nafas, dan juga zikir lisan itu kita, kita barengi gitu kan, kita sinkronisasikan gitu. Jadi berbarengan gitu, mulut berzikir, lisan misalkan la ilaha illallah atau sholawat nabi gitu kan, terus misalkan zikir kolbinya kita ingat sama Allah terus setiap detak, irama detak jantung kita, dan zikir napasnya juga, minimal kita, berniat untuk menyembuhkan segala, penyakit batin dan penyakit lahir yang masih terjangkit di dalam diri atau jiwa kita gitu. Misalkan, buang energi negatif, masuk energi positif, ingat itu aja gitu, tapi tetap hati ingat Allah gitu kan. Nah, itu bisa untuk menyembuhkan, walaupun misalkan penyakit itu sangat-sangat kronis gitu kan, itu, bisa sembuh karena memang, ada beberapa yang ini ya, maksudnya terapi seperti itu gitu, tapi, ada pembimbingnya gitu. Nah, itu bisa sembuh dalam, waktu belasan hari, padahal sama dokter itu sudah divonis itu umurnya itu tinggal sekian bulan gitu atau sekian tahun gitu. Nah, itulah dahsyatnya zikir nafas gitu, bahwa zikir nafas selain membuat hati kita tenang dan lapang gitu kan, luas gitu kan, terus bisa
mendatangkan, rizki-rizki yang tidak disangka-sangka juga. Artinya, apa ya, bisa menarik kekayaan gitu. Nah, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Artinya sebenarnya sih bukan masalah zikirnya yang mendatangkan, tapi karena hati kita lapang, luas, jadi tampungan, jiwa kita meluas, otomatis kan rezeki yang kita tampung yang Allah berikan ke kita juga tidak terhijab. Jadi rezeki yang kita terima juga lebih banyak. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan, jangan salah paham ya. Takutnya menjadi musyrik gitu. Jadi intinya memang Allah menganugerahkan kita ya, memang jalannya harus seperti itu dulu gitu. Intinya semuanya karena Allah, dari Allah, datangnya dari Allah, juga kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesembuhan juga tanpa izin Allah juga ya mungkin orang itu akan tetap sakit atau mungkin harus berjuang keras untuk menyembuhkan penyakitnya. Intinya jangan lupakan Allah di segala sesuatu, baik di lisan kita, baik dalam zikir kolbi kita, baik apalagi dalam zikir nafas gitu ya. Jadi semuanya itu memang kalau kita bisa istiqomah ya semata-mata Allah lah yang menganugerahkan kita bisa istiqomah dalam berzikir lisan, kolbi maupun maupun zikir nafas gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin, is the best selalu.